wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan kami akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang artinya menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary Modul Tindak Pidana Korupsi (KPK), korupsi adalah suatu perbuatan dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dengan adanya tindakan korupsi ini tidak hanya sangat merugikan negara saja, tetapi juga membahayakan pada segi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian korupsi juga berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat, dan yang paling memungkinkan, korupsi akan merusak nilai-nilai moralitas demokrasi. Maka dari itu, kasus korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya mengenai bahaya korupsi. Korupsi tentunya secara logika pun membahayakan suatu negara dalam segi ekonomi, terutama dalam investor yang berasal dari luar negeri lain dari Indonesia. Tentunya investor tersebut melihat tingkat ketinggian korupsi di suatu negara. Apabila tercatat banyaknya korupsi di suatu negara tersebut, tentunya para investor akan menghilangkan minat untuk berinvestasi di suatu negara tersebut. Kemudian dengan adanya dampak korupsi dalam bidang kesehatan, seperti contohnya COVID-19 kemarin, di mana kita mengalami COVID selama 3 tahun di seluruh Indonesia, kami mengalami kesusahan di bidang kesehatan apabila kita terus mengekspor dari negara lain agar banyaknya pungli-pungli di dalam suatu tatanan negara tersebut, dan kemudian Indonesia sendiri secara logikanya pun bisa memproduksi obat COVID itu sendiri untuk seluruh warganya. Jadi Indonesia selalu mengekspor barang di mana itu lebih mahal, tetapi Indonesia tetap melakukan tersebut karena dalam pelaksanaan pembayaran tersebut akan terjadi banyak sekali kasus pungli. Kemudian dampak terhadap bangunan atau infrastruktur, World Bank sendiri mencatat bahwa infrastruktur dan pembangunan adalah lahan korupsi yang paling besar, bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, dan ini menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena banyak sekali pembangunan atau infrastruktur yang tertahan sehingga mengurangi tingkat produktivitas di Indonesia. Kemudian korupsi juga meningkatkan beberapa faktor kemiskinan di Indonesia, yaitu seperti yang kita tahu, yang kaya menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, itu selalu tertanam di Indonesia. Kenapa? Karena ada 4 tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan juga kemiskinan kultural, dan juga struktural. Jadi, dengan korupsi, itu akan menahan tingkat pendapatan dari warga-warga itu sendiri. Sedangkan kalau korupsi dikurangi, mungkin sekarang kemiskinan di Indonesia pastinya sudah mengurang. Tetapi dalam segi korupsi yang tinggi di Indonesia itu membuat banyak sekali kegiatan ekonomi yang tertahan, sehingga Indonesia tidak akan bisa maju dengan kultur yang seperti itu. Kemudian ada korupsi terhadap budaya, di mana korupsi bisa mempengaruhi budaya di Indonesia, di mana kita menganggap korupsi merupakan hal yang sangat wajar untuk dilakukan bagi semua orang untuk mencapai tingkat kepuasan masing-masing di dalam diri secara material. Sekian. Adapun lembaga anti korupsi adalah KPK sebagai lembaga negara yang menangani kasus korupsi merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tidak korupsi. Adapun nilai-nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang selanjutnya adalah upaya untuk menghindari korupsi. Yang pertama adalah dengan membangun generasi muda yang paham tentang bagaimana cara mencegah tindak korupsi. Jadi dengan adanya kumpulan dari mereka yang memahami bagaimana untuk mencegah korupsi ini, mereka bisa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang memang masih belum paham terkait dengan dampak dari korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. Jadi seperti KPK itu juga mempunyai
untuk masyarakat. Jadi mereka memiliki wadah untuk bisa memberikan pengaduan atas korupsi yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi dan tidak mengulangi kembali korupsi yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.